Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Serba Review TV. Kali ini saya akan share sedikit cerita dari teman kita dan semoga juga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana ya. Oke, boleh juga di-share untuk video-video saya ya, yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman. Seperti kayak video-video yang saya bikin di channel saya tentang penipuan hacker kredipo ya. Teman-teman boleh share ke saudara, ke grup-grup teman-teman atau ke grup keluarga supaya mereka tidak menjadi korban-korban hacker atau penipuan selanjutnya teman-teman ya. Jadi kan kasihan juga ya. Gitu. Oke. Sebelum kita mulai ceritanya, teman-teman jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel saya. Karena apa? Karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Oke. Kita mulai ceritanya. Dari awal dia WhatsApp ke saya si abang ini ya. Saya bilang abang ini ya. Katanya gabung min katanya. Saya jawab, kasusnya gimana ya bang katanya. Saya udah kayak polisi nanya gitu ya, tapi emang saya tanya begitu ya awal-awal ya, takutnya mereka cuman modus-modus buat nanya ke saya dong, saya malas banget ngelayanin ya. Oke, penagihan ganda kredipo kena 13 juta. Jadi si abang ini awalnya dia mengajukan pinjaman ke kredipo atau pinjaman dana ke kredipo, dan dana itu disetujui dan cair ke rekening si abang tersebut. Nah, setelah dana itu cair beberapa menit, si abang ini dapat email dari si hacker atau penipu yang mengatasnamakan CS Kredipo ya. Bukan dari Kredipo aslinya, tapi mengatasnamakan CS Kredipo. Tapi dia penipu gitu ya. Dia bilang ada pencairan dana double atau ganda. Jadi supaya nanti bulan depan tidak kena penagihan double dari tagihannya, harap kembalikan dana ke PT Kredipo sekarang juga. Kalau tidak bulan depan akan ada penagihan ganda. Itu alibinya si penipu tersebut ya. Oke, jadi tanpa pikir panjang mungkin si abang ini dia langsung balikin dana tersebut ke PT Kredipo yang abal-abal yang penipu itu ya. Cuman dia si penipu ini minta lagi alibinya gini. Jadi eh, penipu ini minta si abang ini minta si penipu ini minta si abang ini untuk install dua aplikasi lagi, AC Cash dan Kredit Pintar. Awal si AC Cash ya. Setelah AC Cash disetujuin dananya cair sekitar 7 jutaan. Terus dia bilang lagi supaya nanti tidak ada penagihan-penagihan ganda lagi ke depannya. Jadi dia mengkaitkan dua aplikasi yaitu AC Cash dan Kredit Pintar. Nah, setelah si AC Cash Kredit Pintar ini cair dan disetujui dana awalnya, ya, dana tersebut pun ludes, ya, ludes ya. Awalnya cuma kredit doang. Cuma kata dia si hackernya ini supaya nanti tidak ada pengaitan atau penagihan dana double lagi, kamu download AC Cash dan Kredit Pintar ya. Kata dia begitu, ya. Nah, terus si dana tersebut diminta transfer ke dana-dana yang udah cair di dua aplikasi ini ya. Si penipunya juga minta transfer balik ke PT banknya Bank BJB ya, mengatasnamakan PT Kredipo Indonesia, dan juga dia juga si abang ini transfer ke beberapa aplikasi kayak Dana ya, Oppo ya, Dana dan Oppo gitu. Kata si penipu tersebut, si EasyCash dan Kredit Pintar ini adalah cabangnya, katanya begitu katanya, cabang dari si Kredipo, makanya dikaitkan ke EasyCash dan Kredit Pintar. Padahal ini nggak ada teman-teman ya, nggak ada cabang apapun ya. Di sini tuh emang EasyCash sendiri, Kredit Pintar sendiri, Kredipo pun sendiri gitu. Cuman mereka sama-sama fintech ya, gitu aja sih gitu persamaannya gitu. Nah kata dia lanjut, terus dapat email dari CS Kredipo lanjut by phone. Nah ini saya ceritakan tadi ya, sekitar tanggal 28 Januari kemarin. Nah waduh, saya bilang kok bisa ya merembet kemana-mana gitu, sadis penipunya sih gitu. Sumpah ini penipu sadis banget ya, kata dia memparah banget gitu ya.
Yang bikin saya percaya hitungan menit dari pengajuan langsung ditelepon dari chat kredipo. Yang jadi masalah tagihannya bagaimana ya? Dibayar nggak ya? Katanya. Saya udah lapor ke Polres, dia udah lapor ke Polres. Nah, berarti abang mengajukan pinjaman dana dari kredipo sebelumnya. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi ya, memang dia mengajukan dana ya. Nah, hitungan menit ada email sedang gangguan dan terjadi penagihan ganda katanya. Kata-kata yang kurang lebih bagaimana bang? Ya kata-kata yang maksud saya begini, kata-kata dari pelaku itu kurang lebih kayak gimana gitu dari hacker tersebut ya, yang mengatasnamakan sekali Kredipo. Emailnya dari Kredipo asli apa bukan katanya. Saya kan kayaknya bukan, setelah saya sadar tertipu, tapi kok bisa ya dia tahu di saat saya mengajukan. Nah, jadi gini teman-teman ya, saya ini lagi ya, dari pihak internal Kredipo sendiri katanya udah dilakukan penyelidikan, katanya tidak ada kebocoran data dari internalnya Kredipo. Nah, yang jadi pertanyaan, setiap orang transfer double gitu ya pengakuan hackernya itu. Kenapa kok dia tahu ya? Ini kayak kasus abang ini, dia tahu baru beberapa menit cair ya, nggak ada 5 menit katanya udah dapat email katanya gangguan transfer double atau transfer ganda katanya ya. Ya berarti si penipu tuh tahu dari mana dong kalau si abang ini baru terima dana pencairan dari Kredipo, dari jin, dari setan, dari apa gitu ya, kok dia tahu gitu, dari mana dia taunya gitu. Sedangkan ini online system. Contoh kayak gini lah ya peribahasanya, saya kirim uang ke si A, terus saya transfer lah uang tuh ke si A tersebut, terus ada yang tahu nggak kira-kira? Ya enggak lah, kalau nggak ada yang ngasih tahu kan gitu. Ya logika sih gitu aja teman-teman ya, sistemnya itu gimana ya gitu, kok sistemnya itu dia kok itu kan melalui sistem ya, sistem kredit pinter gitu ya, kok bisa tahu si penipu tersebut bahwa kita eh, baru cair dana pinjaman dari pihak kredipo gitu. Parah kan? Saya jawab aja kayak gini nih. Nah setelah abang ditelepon, nah makanya gitu kan tuh, saya jawab gini kan, itu dia bang, yang jadi pertanyaan banyak korban dari mengatasnamakan CS kredipo segitu kan. Saya aja bingung teman-teman ya, karena kredipo sendiri katanya sudah melakukan penyelidikan dari pihak internal kredipo, dan katanya tidak ada kebocoran data sedikit pun dari internalnya gitu. Nah tapi buktinya waktu dia transfer dana ke konsumennya, si hacker langsung tahu bahwa si si kredipo ini transfer ke konsumennya, dan ditelepon langsung oleh si, atau di email langsung oleh si yang mengaku CS kredipo ini gitu. Ya saya juga masih belum terima sih dengan alasannya penyelidikan internal itu ya gitu. Tapi gimana menurut teman-teman sendiri? Nah coba teman-teman tulis di kolom komentar atau jawab di kolom komentar. Menurut teman-teman logis nggak? Logisnya aja ini, logis nggak sih kalau umpamanya si pencairan dana dari kita minjem dana nih ke kredipo terus cair, baru beberapa menit cair langsung dapat email dari hackernya bilang ada transfer ganda atau pengiriman dana double, dan minta dibalikin dana tersebut ke rekening PT Kredipo Indonesia ya, pokoknya dia begitulah ya, biasanya Bank BJB atau BRI biasanya begitu ya. Terus menurut teman-teman logis nggak gitu, logikanya gimana gitu ya? Saya sendiri aja bingung teman-teman ya, nggak percaya gitu ya. Ya pasti ada inilah ya antek-anteknya gitu ya. Nah selanjutnya ya akhirnya saya ikutinlah pengisian data, karena untuk verifikasi data kredipo agar tidak ada penagihan ganda. Jadi si abang ini mau ikut aja karena dia nggak mau pada penagihan ganda ya, makanya dia ikut aja apa yang dikatakan oleh si hacker tersebut. Dan alhasil semua dana di 3 aplikasi tersebut ludes diambil oleh hacker tersebut ya. Dan dia baru sadar kalau
kena tipu setelah uangnya habis, ya. Emang rata-rata begitu ya, orang hipnotis aja begitu biasanya. Setelah barang hilang, barang diambil, kita baru sadar gitu ya, oh gue tertipu ternyata gitu, kok gue goblok banget ya gitu, bisa ketipu gitu. Karena kita kesel sendiri jadi ke diri kita sendiri, tapi mau gimana lagi, namanya ya bencana, siapa yang tahu ya gitu. Nah ini bukti transfer teman-teman ya, tuh ya udah transfer ya, yang 7 juta dia kehapus kata screenshotnya. Tuh dia ada kan rekening di atas nih teman-teman, asal tahu ya, dia mengatasnamakan nih PT Kredipo Indonesia Bank BJB ya. Dia biasa satu lagi sama juga namanya PT Kredipo Indonesia juga Bank BRI teman-teman ya. Kalau ada yang begitu jangan percaya. Teman-teman jangan percaya ya. Dan teman-teman harus ingat satu lagi ya. Tidak ada pengembalian dana ke nomor rekening pribadi atau rekening PT Kredipo Indonesia untuk transfer double gitu ya. Dan tidak ada juga transfer double dari si Kredipo tersebut. Udah benar transfer satu kali transfer ya gitu. Sistem itu dibikin nggak sembarangan ya, nggak mungkin ya double kirim gitu ya, nggak mungkin nempel ke PP atau ke bawah selalu, nggak mungkin ya. Sistem itu jarang banget yang melakukan apa, jarang banget yang ada kesalahan kayak transfer double kayak gitu ya gitu. Itu cuma alibinya penipu tersebut, gimana caranya supaya si korbannya mau ngikut apa yang dibilang atau apa yang uh, di apa namanya, apa yang diomongin oleh si penipu tersebut, supaya dia nurut dan uangnya akan dapat sama dia gitu ya. Jadi teman-teman ingat satu kali lagi, tidak ada ya, tidak ada pengembalian dana, semuanya diproses melalui aplikasi Kredipo ya. Tidak ada di luar itu untuk penagihan, pembayaran, pembalikan dana, tidak ada di luar aplikasi. Semuanya by aplikasi ya. Jangan percaya kayak penelpon-penelpon seperti itu ya. Dan satu lagi, WhatsApp dari Kredipo asli dia ada centang hijaunya teman-teman, atau centang birunya ya. Itu baru asli punyanya Kredipo ya. Dan untuk nomor asli Kredipo yang bisa teman-teman telepon untuk CS-nya, lihat di aplikasinya ada ya, di aplikasi yang paling bawah, nanti klik aja buka, ada nomor teleponnya ya.